Pemirsa, selain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat juga menggelar sidang kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong. Tom Lembong menyebut kebijakan importasi gula untuk memenuhi stok gula nasional merupakan kebijakan rutin. Tom mengatakan kebijakan importasi yang dilakukan saat dirinya menjabat Mendak sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menyebut sebanyak 9 petinggi perusahaan gula swasta didakwa merugikan keuangan negara 578 miliar rupiah. Bersama Mendak periode 2015-2016 Tom Lembong dan Mendak 2016-2019 Enggar Tias Tolukita. Pada sidang sebelumnya, kuasa hukum terpidana dugaan korupsi impor gula Tom Lembong walk out dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini terjadi usai jaksa penuntut umum dijadwalkan menghadirkan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno hanya membacakan keterangan saksi melalui BAP. Kecewa kepada jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong keluar dari persidangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Tom Lembong kecewa akan tindakan JPU yang membacakan keterangan saksi fakta Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno melalui berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum menyayangkan tindakan ini dan berharap saksi dapat hadir langsung menyampaikan kesaksiannya di persidangan sesuai dengan undang-undang. Tidak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kejanggalan yang terus terjadi di persidangan, mulai dari hakim anggota perkara yang terseret kasus korupsi hingga sejumlah pihak yang tidak dapat hadir langsung sebagai saksi fakta. Tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal itu ada. Menanggapi aksi walkout, kuasa hukum Tom Lembong menyebut keterangan saksi secara tertulis sangat tidak lazim. Pasalnya aturan mengharuskan saksi hadir secara fisik sehingga bisa menjalani pemeriksaan silang atas keterangannya. Tom pun menyebut Rini saat itu justru menginstruksikan agar industri gula swasta bisa dilibatkan dalam pemenuhan stok gula nasional. Nah, kemudian dari ada apa yang Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Di depan awak media, politisi senior PDI Perjuangan Betor Suryadi mengaku melihat dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan di Pilpres 2014. Namun ijazah diduga cetakan ulang saat Jokowi mencalonkan diri maju sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Betor mengklaim ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah.
Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Meski Barreskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, sebagian pihak mengaku tidak puas berujung pada pelaporan tuduhan upaya kriminalisasi. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Saat itu masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun sempat memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Sebelumnya Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 RI itu memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Kamis 17 April 2025, Joko Widodo akhirnya menunjukkan ijazahnya mulai sekolah dasar hingga kuliah kepada seluruh awak media yang datang ke rumahnya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini Joko Widodo pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. 22 Mei 2025, setelah Joko Widodo diperiksa, Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo asli dan menghentikan penyelidikan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik.
Namun setelah itu tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Ahmad Hozinuddin menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak bisa dinyatakan asli hanya berdasarkan penyelidikan Bareskrim Polri saja. Pernyataan ini direspon tim pengacara Joko Widodo yang menyebut ada upaya kriminalisasi dari desakan ijazah ini.